mimpi-mimpi buruk ya, langsung kayak tuh dunia tuh udah kayak lu tuh mungkin 11-12 ya, kalau seorang didiagnosa kanker ya, atau mungkin didiagnosa penyakit yang sulit disembuhkan ya, yang mesti berobatnya tuh mesti mungkin seumur hidup ya. Apalagi kita tahu sakit ginjal, apalagi kalau si dokternya udah bilang mesti cuci darah ya, itu istilah itu seakan-akan udah inilah apa, udah pintu tertutup ya, untuk semua harapan tuh tertutup ya, jadi cuci darah ya sampai seumur hidup ya, nggak ada harapan lain ya. Tapi apakah seperti itu ya dalam PCM ya? Nah, secara banyak pengobatan tradisional ya atau Chinese medicine bisa ada harapan lain ya, selain dari cuci darah. Nanti itu saya akan sharing sedikit kasus ya yang saya temukan. Nah, contoh yang pertama ya, adalah seorang pria. Jadi dia usia 28 tahun ya, jadi beliau ini sudah melakukan cuci darah selama 7 tahun lamanya ya, sudah 7 tahun lamanya ya, dan dengan pemeriksaan secara medis fungsi ginjalnya itu dikatakan sudah 0% ya, 0% ya, jadi sudah tidak bisa, pokoknya tidak bisa berfungsi lagi ya, sama sekali tidak bisa berkemih. Jadi selama 7 tahun ya dia hanya cuci darah aja ya, seminggu 2 kali, dan sama sekali tidak bisa kencing sama sekali ya. Lalu selama cuci darah pun ya, hemoglobinnya, HB-nya dan tekanan darahnya sering drop ya, jadi beliau itu sering transfusi ya, transfusi darah berkantong-kantong untuk menaikkan HB-nya dan tekanan darahnya. Tekanan darahnya bisa drop sampai 60 per sekian ya, bahkan HB bisa drop sampai 5 ya, jadi sering pingsan ya. Jadi karena tubuhnya ini sering drop ya, jadi istilahnya kalau kita kayak punya laptop atau punya HP gitu ya, itu sering mati mendadak gitu ya. Nah ini orang ini seperti itu, jadi kalau lagi tengah jalan tuh tiba-tiba tuh kayak mau pingsan aja gitu ya. Jadi kalau dia udah rasa-rasa mau pingsan tuh dia sering tuh tengah jalan pasti dia baring, dia entah mau di trotoar ya atau dimanapun, kalau dia bisa baring dia pasti baring, karena tubuhnya tuh bisa drop mendadak. Maka dia kemana-mana tuh harus dijaga ya, dijaga dan diantar oleh anaknya ya. Ini adalah contoh kasus satu satunya kronis, dan ketika beliau datang ke tempat saya periksa pemeriksaan ya, saya temukan ternyata memang mutu darahnya, yang mutu darah pada organ livernya yang sangat parah ya, kalau saya bilang sangat parah, sangat jelek. Dan dari hasil diagnosa secara PCM tersebut, saya resepkan makan sayur bayam ya, makan bayam ya. Mungkin sebagai tambahan ya, saya walaupun istilahnya Chinese medicine ya, saya sekarang sedang lebih memfokuskan terapi dengan makanan ya, makanan sehari-hari, jadi food therapy based on PCM ya, based on Chinese medicine ya. Nah, ya sayur bayam, jadi saya tidak memberikan herbal apapun ya, tidak memberikan herbal apapun. Nah hasilnya dalam pengobatan selama 7 bulan tersebut, HB dan tekanan darah sudah sangat jarang sekali drop ya, bahkan mungkin hampir tidak pernah ya, saya tidak pernah lagi mendengar dia keluhan apa namanya transfusi lagi berkantong-kantong, tuh nggak pernah lagi ya. Dari transfusi lagi, tekanan darah sudah lebih stabil ya, HB juga makin meningkat ya, stabil, kondisi cukup baik, dan sudah tidak pernah lagi pingsan ya, tidak pernah pingsan lagi dia tuh. Jadi kalau kemana-mana sekarang dia udah pergi sendiri tuh, naik motor pula. Jadi sebelumnya tuh dia kemana-mana, apalagi dia kalau tidak kan masih bolak-balik ya, dia tuh sebelumnya tuh selalu jadi antar anaknya. Sekarang dia udah pergi sendiri ya, kadang naik angkot ya, kadang naik motor ya, pokoknya udah beda deh ya. Dan bahkan sekarang dia sudah mulai bisa berkemih ya, walaupun sedikit ya, setelah 7 tahun sama sekali dia tidak bisa berkencing ya, tidak bisa berkencing sama sekali ya, dan dia sangat kaget, dia sangat terkejut ya. Jadi ini sayur bayam bisa. Lalu kasus yang kedua ya, adalah kasus penurunan fungsi ginjal. Nah ini kasus yang baru ya, jadi dia ini masih belum lebih darah, tapi fungsi ginjalnya terus menurun ya, sama kita seperti kasusnya
ini pria juga, ya usia 60 tahun. Nah, dia riwayat diabetes ya sudah selama 20 tahun. Ya, jadi hasil lab tingginya mengalami penurunan, ya karena meningkat ya sampai angka 9 atau 10 HB juga rendah, ya HB rendah, badan sering menggigil, sudah berobat ke dalam dan luar negeri, namun fungsi ginjal terus mengalami penurunan, ya, dan badannya terus menggigil, ya, sejak masa medis saya gagal ginjal. Nah, kemudian setelah datang ke tempat saya periksa, ternyata saya temukan, ya, secara DCM, diagnosanya adalah jantung yang lemah, ya karena ditekan oleh limpa yang dingin. Jadi ternyata orang ini nih udah dari muda nih minumnya air dingin terus, ya makanan minum dingin, sehingga limpanya dingin, lama-lama dia menekan jantung. Lalu obat yang saya berikan adalah pare, ya pare. Ya, sama ya, kasus ini saya juga tidak memberikan herbal apapun, saya memberikan makanan sehari-hari sebagai obat, ya sebagai obat. Hasilnya, ya, dalam 3 bulan fungsi ginjalnya pernah membaik. Dan kreatininnya mulai menurun tuh pelan-pelan dari angka 9, sekarang terakhir kalau masalah itu sudah sampai angka 6. Ya, angka 6. Lalu HB juga perlahan meningkat, badannya juga terasa lebih hangat. Ya, dibilang ini pertama kali dia tahu badannya sudah lebih hangat, sudah nggak pernah menggigil lagi. Ya, dan sudah lebih bertenaga, dia bilang. Ya, sudah bisa jogging, jalan olahraga, ya, gitu. Ya, jadi ini contoh kasus yang dua gagal ginjal, ya, dan dua-duanya mengalami perbaikan. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang mungkin bertanya, ya, kenapa kok sakit ginjal, ya, kok yang diobati livernya, ya, yang tadi untuk kasus pertama itu liver, darah liver itu sangat jelek mutunya. Lalu untuk kasus kedua sakit ginjal juga, ya, tapi kenapa kok diobati jantungnya, ya. Lalu kenapa sakit ginjal kok makan bayam, boleh makan bayam, ya, mungkin banyak bertanya, bayam kan asam urat, ya nanti nggak boleh ini, ya, gitu ya. Lalu kasus kedua juga saya resepkan pare, ya, bahkan sebelumnya saya resepkan untuk kasus yang ini, ya, sebelum saya berikan pare saya memberikan ubi dulu, ya, saya ubi, baru kemudian saya berikan pare. Lah ubi, kok bisa ubi? Bukan manis, ya kan? Ya, apalagi ada diabetes. Nah, gimana tuh? Ya, kok boleh ya makan bayam, makan pare, makan ubi? Nah, ini yang perlu saya tekankan, harus selalu ingat, ya, ya, bahwa diagnosa medis itu tidak sama dengan diagnosa DCM. Ya, ini wajib ingat. Ya. Jadi walaupun diagnosa medisnya itu penyakit ginjal, belum tentu secara DCM itu penyakit ginjal. Ya. Nah, di sini diagnosa medis sakit ginjal, ya, serta merta diberikan herbal, akupuntur atau terapi untuk ginjal. Benar apa salah nih? Ya. Ini saya mohon maaf, sahabat saya banyak temukan, ya. Saya banyak temukan banyak ya obat tradisional atau yang sudah ada di saya menyebut dirinya sebagai praktisi DCM juga, ya. Nah, beliau memberikan terapi berdasarkan hasil lab dari dokter, ya. Dokter ini yaitu hasil labnya sakit ginjal. Ya udah diberikan herbal untuk ginjal, ya. Untuk ginjal, diberikan untuk ginjal, semua untuk ginjal. Ya. Nah, itu benar apa enggak tuh? Ya. Nah, ini kembali lagi kita harus melihat, ya, kita ini sebenarnya praktek sebagai apa, ya, kalau sebagai dokter, ya, kita benar melihat perkembangan pasien dari hasil pemeriksaan dokter, ya. Tapi kalau kita sebagai obat tradisional, sebagai DCM, ya, praktisi DCM, kita apa dasarnya, ya, apakah pemeriksaan dokter, ya, pemeriksaan lab, ya. Nah, kembali lagi saya di sini hanya sebagai sharing mengingatkan kembali, ya. Ini adalah buku yang kita merujukan praktisi DCM di seluruh dunia, ya, bukan cuma di Indonesia aja atau di China aja. Untuk semua praktisi DCM yang jenis medicine di dunia wajib setelahnya mempelajari kitab combination ini. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Agus, ya, Dr.
digunakan sekali ya saat ini. Yang kita tahu pengobatan jenis medis ini umurnya sudah lama sekali, ya, tapi masih tetap efektif. Itu kan masih, maka zaman sekarang makin seorang makin banyak mempelajari ilmu medis ini. Ya, lalu bagaimana DCM atau jenis medis memandang tubuh manusia? Ya, tadi kan dibilang sakit ginjal, oh diobati livernya, sakit ginjal kok diobati jantungnya. Ya, jadi kita kembali ke prinsip jenis medicine ya, ingat. Jadi dia medis sama DCM itu berbeda. Ya, cara pandang DCM terhadap tubuh manusia, ya, jadi dalam DCM itu kita ada namanya tuh 5 manajer utama atau disebut 5 organ utama sebagai pengelola sistem tubuh manusia. Apa saja 5 organ itu? Ya, ada organ jantung, paru-paru, ada liver, ada limpa, ada ginjal. Ya, 5 dalam organ ini mengelola seluruh sistem tubuh manusia. Ya, jadi ingat, dan harus ingat juga 5 organ ini adalah organ, definisi organ secara DCM. Jadi berbeda definisi organ secara yang lain. Ya, yang mungkin teman-teman sini ada yang pernah belajar ya, di 5 elemen ya. Jadi 5 organ ini bekerja bersama-sama. Jadi 5 organ ini jantung, paru-paru, limpa, ginjal ya, saling bekerja bersama-sama untuk mengelola seluruh sistem manusia, yang mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. 5 organ ini yang mengatur. Ya, jadi nggak ada yang lebih tinggi atau lebih kuat ya, yang ada. Ya, ini bekerja bersama-sama. Ya. Ini dicangkapkan vaksin DCM. Nah, semua organ-organ ini atau manajer-manajer utama ini ya akan berfungsi dengan baik jika ya, nutrisinya cukup, ya, diberikan makanan cukup sesuai, istirahatnya cukup, seluruh organ lainnya sehat, dan suhu tubuh kita harus selalu hangat. Ya, suhu dalam tubuh kita harus selalu hangat. Ya, jadi semua organ tubuh kita akan sehat, ya, semuanya kita sehat. Kalau ini semua tercukupi, ya cukup, istirahat cukup, seluruh organ yang sehat, sudah selalu hangat. Ya. Nah, bagaimana prinsip terapi jenis medicine? Terapi medicine itu kita kembali ya untuk memperbaiki fungsi organ tangku ya, atau sistem manajer tersebut. Kita cari siapa organ mana nih yang jadi tiang error. Ya. Nah, akupuntur, bekam, infusi, trina, herbal, meditasi, qigong, dan terapi makanan itu merupakan pilihan ya, pilihan cara dan alat untuk penyembuhan. Ya, jadi yang pertama dan utama adalah harus dicari dulu ya, penyebabnya siapa nih, organ mana yang jadi penyebabnya, ya akarnya siapa nih, diagnosis yang tepat ya, baru kemudian dicari ya alatnya, caranya, alat terapi yang mana yang cocok untuk penyebab diagnosis yang kita temukan. Ya, sehingga tata laksana ini tidak boleh terbalik ya, atau tidak sama sekali ya. Kalau kita lihat zaman sekarang balik ya, sekarang orang-orang nyarinya tuh obatnya dulu ya, lalu obatnya nih cocok buat apa ya. Ya contoh ya kayak kemarin ya, kemarin sempat ada heboh kayak apa, kayu bajaka ya, daun bungu ya, obatnya buat kanker. Jadi sekarang orang nyari herbalnya dulu, lalu dikatakan oh ini sebut kanker nih ya, oh ini buat apa, jantung nih gitu ya. Padahal itu udah apa, salah itu ya. Jadi harus semua harus dicari dulu diagnosisnya apa, ya, penyebabnya apa, harus dicari apa alatnya untuk menyembuhkan seperti apa ya. Nah ini saya ingatkan kembali ya, jadi cara TCM ya ada namanya tuh 4 cara pemeriksaan. Bagaimana kita sebagai praktisi TCM, sebagai praktisi medicine, kita memeriksa pasien ya, apakah dengan hasil lab, apakah dengan tensimeter ya. Ya, ada 4 cara ya, yaitu Wang, Wen, Xie ya. Mungkin teman-teman yang sudah tahu atau mungkin yang belum tahu. Yang 4 cara ini adalah pertama Wang ya, kita melihat ya atau memperhatikan ya, jadi melihat pasien seperti apa wajahnya ya, seperti apa lidahnya, warna
kulitnya, tubuhnya seperti apa, ya kita mesti lihat. Ya, lalu wen, ya. Wen yang kedua ini adalah kita mesti mendengar ataupun membaui. Ya, pasien ini suaranya seperti apa? Ya, suaranya serak kah? Atau ada batuk kah? Ya, atau dia ada kayak suara-suara atau bunyi-bunyi nafas yang tidak normal kah? Ya, atau membaui, atau pasien ini ada bau-bau yang kurang nyaman. Ya, lalu wen, ya, wen yang kedua nih, ya, ini wen yang kedua. Jadi ini dalam bahasa Mandarin ya, walaupun nih bacanya sama-sama wen, cuma dalam bahasa Mandarin wen yang sini berbeda dengan yang ini ya. Semua tulisannya berbeda, tapi kalau dalam bahasa Indonesia susah juga ya kalau menggunakan. Ini sebagai tambahan aja. Jadi satu ini wen, satu lagi wen. Ya, satu wen yang keduanya adalah wen bertanya. Jadi kita bertanya keluhan pasien apa, ya sudah berapa lama, ya riwayat penyakitnya, riwayat kehidupan yang pada lain-lain. Kita tanya. Lalu yang terakhir adalah C. C itu adalah perabaan, ya itu perabaan nadi. Perabaan nadi. Ya, jadi ini pacara yang sudah dari zaman dulu hingga sekarang terus dilakukan oleh para praktisi klinis medicine di seluruh dunia dari dulu hingga sekarang. Ya, dan pacara ini tidak bisa didiskon ya. Jadi nggak bisa, udahlah saya lihat aja deh, nggak usah yang lain, nggak usah tanya, nggak usah ramadhan. Ada ya, saya lihat tuh, ini mohon maaf ya kalau ada yang mungkin tersinggung. Kalau ada saya temukan praktisi yang hanya lihat langsung tahu, oh kamu sakit ini, minum herbal ini, ya cuma lihat ya, belum ditanya, belum dilihat lidahnya, belum dicek nadinya, cuma lihat baru datang, ya baru duduk udah tahu, oh kamu sakit ini herbal ini 2 minggu gitu ya. Itu sih saya, ya mungkin beliau mungkin memang jago atau apa saya nggak tahu ya. Seperti itu. Ya, atau kadang aja. Jadi ini sama sekali tidak bisa didiskon ya. Kalau memang mau menemukan diagnosis yang sempurna, yang lengkap ya, yang lengkap. Jadi dan banyak juga yang bertanya ya sekarang ya, bisa nggak dok periksa online ya, diagnosis online ya, periksa jarak jauh ya. Mohon maaf ya kalau kita istilahnya teknis medicine juga tidak bisa periksa jarak jauh ya, sebab kita mesti lihat nih bagaimana periksa jarak jauh ya, cuma bisa hanya dengan chat WhatsApp ya, dok saya sakit ini lah, orangnya aja kita nggak tahu kayak apa ya, gimana kita bisa memberikan istilahnya pengobatan atau bisa memberikan obat yang tepat ya, kita nggak dengar suaranya ya, kita nggak lihat orangnya ya, buru-buru kita raba nadinya, jadi nggak bisa ya, kita nggak bisa makanya tuh periksa jarak jauh ya. Kalau bener kasih obatnya, kalau salah gimana ya, jadi nggak bisa main-main ya. Soalnya kita yang kita hadapi ini adalah manusia orang yang sakit yang butuh pengobatan, jadi kita juga bisa ya tebak-tebak lah, coba-coba deh, oh ini minum herbal ini deh, kita minum herbal ini nggak sembuh, ganti di herbal lain deh, ya nggak bisa gitu ya. Itu namanya tebak-tebakan ya, kayak main ini gaplek ya. Nah dari cara diagnosa saya ini baru kita cari ya, kita analisa ya, cara jenis medis kita analisa, kita gunakan semua teori-teori analisis statistik yang sudah kita pelajari ya, bisa dengan prinsip yin yang ya, bisa dengan prinsip patang ya, atau apa yang bisa dengan teori Using, atau dengan prinsip teori Sahanlun ya, tentang penyakit dingin, atau teori Sanjiao ya, teori medis yang lainnya untuk analisa ya. Nah lalu kemudian kita temukan organ cangfu mana nih yang sebagai penyebabnya nih, yang harus kita bisa berikan terapinya. Ya saya kira di dunia kedokteran atau dunia medis pun juga sama ya, semua dilakukan ini ya, diagnosa, analisis, cari penyebabnya, baru ini kan keluar terapinya ya. Nggak ada tiba-tiba orang datang tiba-tiba langsung kasih obatnya, nggak ada, pasti mesti periksa dulu ya, periksa ya ini dan itu kan, kita periksa, kita analisa, dan kita berikan obatnya ya. Sama ya, medicine itu seperti itu dan medicine itu juga kita periksa dulu, kita analisa, dan dari penyebabnya baru kita berikan terapinya. Nah yang diukur adalah fungsi
fungsi ya. Nah, kita melakukan pemeriksaan tadi ya, cara pemeriksaan ini ya, kita mengukur apa sih dalam teknik medicine, kita ukur apanya sih ya. Tapi kita kan teknik medicine kita kan nggak ada hasil lab, dia nggak pakai lab, nggak pakai tensimeter, nggak pakai macam-macam ya. Orang zaman dulu ya, tapi zaman dulu kan nggak ada ya, orang datang terus di tensi, orang datang terus disuruh apa lab darah, nggak ada. Yang kita ukur adalah fungsi dari pengelolaan Qi, Jing, dan Shen. Ya. Qi ini adalah energi, yaitu pakai BCM. Jing ini adalah kombinasi energi prenatal dan DNA, pakai BCM. Shen adalah emosi, adalah pakai BCM. Jadi kita mengukur seseorang ini sehat atau enggak, ya, dari ini tiga ini. Qi-nya bagaimana, Jing-nya bagaimana, Shen-nya bagaimana. Ya. Jadi kalau Jing sama Shen orang ini bagus semua, itu orangnya sehat. Tapi kalau dari tiga ini ada yang nggak beres, berarti orangnya ada sakit. Ya. Ya. Nah, dari konsep dasar dari dokter BCM lalu menjadi pegangan dalam setiap langkah penata laksana terapi BCM. Ya, jadi jangan dibilang ya semuanya, ini teori dasar. Justru teori yang dasar itu yang paling penting. Ya. Fondasi, basic itu paling penting. Ya. Bayangkan kita bangun rumah, bangun gedung, fondasinya nggak kuat. Ya. Bagaimana tuh? Ya pasti rumah atau gedung itu akan runtuh, ya cepat runtuh. Ya kalau fondasinya nggak kuat. Ya sama ya, kayak mungkin kalau belajar kedokteran ya sama. Belajar kedokteran, apa fondasinya ya? Anatomi, ya fisiologi. Kita mesti tahu tubuh manusia seperti apa, kita mesti tahu organ tubuh manusia yang sehat seperti apa, yang organ fisiologi seperti apa. Ya setelah kita tahu, ya basic-basicnya fondasinya baru kita belajar yang sakit kan, patologi, kalau belajar obat-obatannya sama ya. Dalam BCM juga tidak ada namanya tuh pertebakan atau kayak dukun-dukunan ya. Jadi teknik medis itu sama ya, kita belajar setelahnya tuh basic-basicnya, yin-yang-nya, 5 elemennya, apa Qi, Jing, Shen-nya, organ dalamnya kita mesti pelajari ya, baru kita bisa memberikan pelayanan terapi yang baik ya pada pasien. Nah ini kembali lagi ya, saya ingatkan kembali ya, kita mau jadi apa nih sekarang sebenarnya nih ya? Mau jadi dokter, ya mau jadi istilahnya kita mau apa, layani pasien dengan kedokteran barat, atau kita dengan istilahnya pengobatan tradisional yang menjadi medicine ya. Kalau saya lihat, ini mohon maaf ya, saya sekarang nih udah campur-campur ya, dokter jadi sinsen, jadi dokter ya bingung lah ya, kadang-kadang bingung juga ya. Pasien datang ke istilahnya ke sinse ya, atau praktisi tradisional ya, tapi terus si praktisi tradisional ini bilang, coba ibu cek darah, coba tensimeter. Lah emang apa, ini mohon maaf ya, emang kita diajari ya, maksudnya dalam pengobatan medis apakah ada namanya kita mendiagnosa seseorang dari cek darah atau dari tensimeter ya? Kalau memang pengen belajar ya hasil lab, atau pengen belajar istilahnya penyakit dalam ilmu kedokteran barat, ya belajarlah kedokteran dengan benar ya, lalu jadilah dokter yang baik ya, dokter yang benar. Jadi jangan campur-campur ya, setengah belajar ini, setengah belajar ini, lalu akhirnya terapi campur-campur ya, kadang dikasih herbal, kadang disuruh makan antibiotik ya, campur-campur ya. Kadang ya saya juga temukan pasien-pasien yang saya nggak tahu ya, diberikan kapsul, katanya kapsul herbal ya, tapi nggak ada mereknya, nggak ada apa, cuma dibungkus saja ya. Saya buka kapsulnya ya, itu sebenarnya bukan herbal ya, saya nggak tahu isinya apa ya, katanya diberikan sama pengobatan tradisional ya. Jadi kita mesti tahu ya, kita mau jadi apa nih ya. Kalau mau jadi sinse, mau jadi praktisi BCM, jadilah praktisi BCM yang benar ya, yang serius ya. Ya sama seperti kata guru saya ya, kita mau jadi apapun harus jadi yang terbaik ya. Mau jadi tukang tambal ban pun jadi tukang tambal ban yang profesional, yang serius.
gimana caranya ya? Ya tidak ada cara lain ya, semua harus belajar ya, banyak belajar, banyak membaca, dan latihan terus ya. Soalnya sekarang saya lihat ya semakin banyak ya orang-orang ini semakin malas ya, istilahnya malas belajar, malas baca ya. Kadang ada yang bilang mau belajar tapi belajar online saja. Gimana kita belajar online ya? Memang kita menghadapi pasien online ya, nggak bisa ya, ya. Kadang-kadang saya pernah buka kursus ya, kursus, bahkan ini sebenarnya kursusnya online ya, selama 3 bulan. Jadi bilang lama ya. Karena kadang-kadang diberikan artikel yang panjang, bilang berkepanjangan, malas baca. Ya gimana mau ini? Ya ini kembali lagi. Jadi sebab sekarang ini ya, di Indonesia ya, pemerintah kan ingin saya mengembangkan ilmu kesehatan tradisional ya. Nah, kitanya sendiri sebagai pengobat tradisional yang harus juga bisa menunjukkan kepada pemerintah ya, bahwa kita ini memang qualified ya, kita ini memang berilmu, memang istilahnya tuh berisi ya. Jadi bukan istilahnya sekarang tuh banyak ya, istilahnya cuma supaya buat kursus singkat ya 1 bulan, terus buka praktek ya, cuma belajar kursus singkat berapa minggu, buka praktek ya. Ya gimana pemerintah mau percaya ya sama kita? Gimana ya, maksudnya siapa sih pasien, siapa sih kita yang mau berobat ke pengobat yang cuma lulusan kursus ya, atau bahkan cuma lulusan kursus singkat ya? Kan bahaya sekali ya. Ini mohon maaf ya kalau ada yang ya, ini saya cuma mau mengingatkan kembali ya, untuk meningkatkan derajat ya pengobat tradisional di Indonesia. Kita sendiri harus meningkatkan kemampuan kita ya, ilmu kita ya. Ya sebab kenapa saya bilang ini ya, seperti kita tahu ya, pasien-pasien yang datang ke kita ya, ke pengobat tradisional, coba pasien-pasien apa ya? Pasien-pasien yang sudah parah ya, yang sudah istilahnya tuh ke dokter tuh udah bosen ya, ke dokter tuh udah istilahnya tuh udah mentok ya, udah mentok. Para kedokteran barat, dokter medis tuh udah mentok, baru datang ke kita. Nah, kitanya sekarang bagaimana ya? Kalau ilmu kita setengah-setengah ya, kan banyak sekali ya. Jadi harus benar-benar belajar serius, banyak baca, banyak belajar, dan latihan ya. Ya, mungkin ini sekian dari saya. Ini ada sedikit kata-kata dari Top Aging ya. The key to mastering health is to regulate the yin and yang body ya. Jadi kunci ya untuk menjadi sehat adalah dengan menjaga keseimbangan yin dan yang pada tubuh kita ya. Jika yin dan yang disrupted ya, terganggu, it's like going through a year with spring but no winter or winter but no summer ya. Jadi ketika yin dan yang kita terganggu, maka itu seperti kita melalui musim semi tanpa musim dingin, atau musim dingin tanpa musim panas. Jadi sebenarnya prinsip ya. Terima kasih.